Selamat datang kembali di channel OT Mega TV, membahas seputar manga dan manhwa. Kali ini kita akan kembali melanjutkan alur cerita part kelima dari manhwa yang berjudul The Last Hero. Bagi kalian yang baru di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Oke, kita langsung saja mulai ke alur ceritanya. Di part sebelumnya, Yang Hao melepaskan zombie itu agar menyerang Chenbo. Lalu ia bergegas ke kamar Caijing. Yang Hao membukakan selimut yang menutupi tubuh Caijing. Yang Hao melihat fakta yang sebenarnya, Caijing tidaklah sakit, melainkan ia disekap Chenbo. Mulutnya ditutupi lakban, sementara kaki dan tangannya terikat. Yang Hao segera melepaskan lakban dan tali yang mengikat tangan dan kaki Caijing. Caijing menatap wajah Yang Hao. Caijing menanyakan, apakah benar dia Yang Hao? Yang Hao menjawab, memang benar dirinya Yang Hao. Datang ke sini karena khawatir kepada Caijing. Caijing duduk di pinggir tempat tidurnya. Lalu ia bertanya, kenapa Yang Hao berubah drastis? Padahal belum ada seminggu dia bertemu dengan Yang Hao. Yang Hao dikenal Caijing adalah seorang pria yang gemuk. Setelah bertanya-tanya kepada Yang Hao, Caijing berjalan ke tempat Chenbo, berniat balas dendam atas perlakuan Chenbo kepada dirinya dan kakaknya. Yang Hao mengikuti Caijing dari belakang. Beralih ke tempat Chenbo, Chenbo lagi duduk di atas zombie sambil menghantamkan batu besar ke kepala zombie itu. Sayangnya, Chenbo sebelumnya telah tergigit tangannya. Kini ia berubah menjadi zombie. Caijing tidak mengetahui Chenbo telah menjadi zombie, berteriak untuk menghentikan Chenbo. Chenbo yang telah menjadi zombie sepenuhnya berlari ke arah Caijing untuk menyerangnya. Yang Hao melemparkan pedangnya melesat ke arah Chenbo hingga ia terlempar menghantam dinding. Yang Hao memberikan pisau lumayan besar kepada Caijing untuk melampiaskan semua amarahnya kepada Chenbo. Caijing mengambil pisau itu dan menghujani kepala Chenbo dengan pisau terus-menerus. Chenbo yang telah menjadi zombie itu pun mati, mengeluarkan banyak darah di kepalanya. Yang Hao menghentikan Caijing sambil memeluknya. Caijing pun menangis dalam dekapan Yang Hao. Singkat cerita, kakak Caijing telah dikuburkan di belakang rumah. Caijing menangis, ia merasa itu semua salahnya. Yang Hao mendekatinya lalu menghiburnya bahwa semua itu bukan salahnya. Setelah Caijing tenang, Yang Hao mengungkapkan perasaannya. Ternyata Caijing juga mempunyai perasaan yang sama kepada Yang Hao. Caijing mengatakan ia selalu berusaha mendekati Yang Hao. Karena sikap polos Yang Hao, Caijing merasa gemas. Lalu mereka saling mendekat dan berciuman mesra hingga berlanjut di atas kasur yang bergoyang. Keesokan paginya terlihat Caijing dan Yang Hao yang masih berpelukan di atas kasur. Lalu Caijing bangun, berniat untuk membuat makanan untuk Yang Hao. Tiba-tiba saja ia terjatuh tanpa sebab. Yang Hao bertanya kepada Caijing, kenapa ia bisa terjatuh? Caijing menjawab, gerakan tubuhnya seperti semakin cepat. Yang Hao mendekati Caijing, dalam hatinya bertanya, apakah mungkin tubuh Caijing berubah karena dirinya? Hanya ada satu cara untuk mengetahuinya. Yang Hao pun menggendong Caijing dan mengatakan, sayang, ayo kita lanjutkan ronde kedua. Singkat cerita, malam telah tiba. Di sekitaran wilayah tempat Caijing tinggal, terlihat 5 orang pria. Di antaranya ada yang membawa pedang besar dan juga membawa tongkat bisbol. Mereka semua adalah kawanan pencuri di rumah-rumah kosong yang ditinggalkan penghuninya. Pria yang paling depan bernama Liu. Liu memberi perintah kepada semuanya untuk segera beraksi. Lalu mereka berpencar. Ketika si botak yang membawa pedang besar akan masuk ke dalam rumah, ia menemukan zombie yang sedang memakan dinding. Ia pun berteriak kepada Liu mengatakan apa yang sedang dia lihat. Merasa ada yang tidak beres, Liu memerintahkan semuanya untuk tidak menimbulkan suara dan segera untuk kabur.
Tetapi si botak itu tidak menuruti perintahnya. Zombie itu mengarah ke si botak. Merasa akan menang, ia mengayunkan pedangnya dengan sekuat tenaga. Akan tetapi, zombie itu tidak tergores sedikit pun. Lalu menerkam leher si botak hingga mati. Liu Wei melihat ada rumah yang lampunya masih menyala tidak jauh dari mereka. Mereka pun segera bergegas ke rumah itu untuk berlindung. Rumah itu adalah rumah Cai Jing. Beralih ke tempat Cai Jing dan Yang Hao, mereka berdua sedang berdiskusi rencana ke depannya. Rencana Yang Hao adalah setelah mengumpulkan makanan, ia akan pergi ke tempat pengungsian untuk menjemput seseorang, lalu mencari kedua orang tuanya. Cai Jing mengatakan, ia akan ikut kemanapun Yang Hao pergi dan akan selalu berada di sampingnya. Dengan terpaksa, Yang Hao mengikuti keinginan Cai Jing. Tidak lama Cai Jing berniat ke rumah tetangganya yang bernama Lin, mengajak Yang Hao untuk mengumpulkan makanan karena Cai Jing tahu tetangganya itu suka menyetok banyak makanan. Ketika Cai Jing akan keluar, ternyata di sana sudah ada Liu dan kedua anak buahnya. Melihat mereka seperti orang jahat, Cai Jing segera menutup pintunya kembali. Tetapi Liu menahan pintunya dan memohon kepada Cai Jing agar dibiarkan masuk. Liu mengatakan mereka bukan orang jahat. Mereka datang untuk mencari bantuan saudaranya, tetapi saudaranya sudah mati dan sekarang mereka dikejar zombie. Mendengar Liu berbicara seperti itu, Yang Hao sudah menyadarinya bahwa mereka sedang berbohong. Tetapi Yang Hao menyuruh Cai Jing membiarkan mereka masuk. Liu berterima kasih kepada Yang Hao telah membiarkan mereka semuanya masuk, sehingga selamat dari serangan zombie. Yang Hao menatap mereka mengatakan, ucapan Liu tidak masuk akal melihat kondisinya seperti sekarang. Dengar ucapan Yang Hao, si gendut marah dan mengatakan akan membunuh Yang Hao, lalu akan bersenang-senang dengan Cai Jing sambil mengarahkan pedang ke arah Yang Hao. Lalu si gendut melemparkan meja di samping Yang Hao menggunakan tangan kanannya untuk menutupi tangan kirinya yang akan menebas Yang Hao. Ketika ditebas, Yang Hao menghilang dari hadapannya secepat kilat. Yang Hao telah berpindah ke belakang si gendut. Lalu Yang Hao mengayunkan tendangannya sangat kencang ke muka si gendut, hingga ia terlempar jauh, ambruk di lantai, dan pingsan. Melihat Yang Hao sangat kuat, si rambut ayam menyandera Cai Jing, mengancam akan membunuhnya dengan pisau yang dipenuhi racun zombie. Sambil tertawa menjulurkan lidahnya dekat pisau yang ia pegang, Cai Jing dengan berani menginjak kaki si rambut ayam. Ia kesakitan dan tanpa sengaja pisau itu menggores lidahnya. Melihat itu terjadi, Liu segera mendekat dan mencekik si rambut ayam hingga mati. Liu tidak ingin si rambut ayam menjadi zombie. Jika itu terjadi akan membahayakan mereka semua. Liu meminta maaf atas perlakuan kedua bawahannya dan memohon agar mengampuninya. Tiba-tiba zombie besar bagaikan Hulk menerobos masuk, menghancurkan pintu dan dindingnya. Zombie itu terdiam menatap mereka bertiga. Zombie itu tingginya kira-kira 3 meter. Lalu zombie itu berlari. Yang Hao menggendong Cai Jing, ia loncat ke atas untuk menghindari zombie itu. Zombie itu berhenti setelah menabrak dinding hingga hancur. Yang Hao meminta Liu untuk menjaga Cai Jing, tetapi jika Cai Jing terluka sedikit saja, Liu akan dibunuh Yang Hao. Yang Hao menyerang menggunakan pedangnya. Ia melesat, melompat, berniat menebas kepala zombie itu. Akan tetapi zombie itu menahannya dengan tangan kirinya. Pedang Yang Hao menancap dan tidak bisa dilepaskan. Zombie itu menyerang balik. Yang Hao segera menghindar melompat ke belakang. Lalu zombie itu mematahkan pedang Yang Hao dengan kedua jarinya, bagaikan mematahkan lidi. Yang Hao segera mengeluarkan tombaknya dan melemparkan sekuat tenaga ke arah kepalanya. Tetapi zombie itu dengan mudahnya menangkapnya dan mematahkan tombak Yang Hao. Yang Hao berpikir untuk terus menyerangnya tanpa henti. Ia mengeluarkan kapak dan menyerang terus-menerus sambil mencari kelemahannya. Walaupun tidak bisa melukainya, Yang Hao berhasil mendesaknya. Merasa terdesak,
Zombie itu berteriak bagaikan titan perintis. Untuk memanggil zombie lainnya, zombie itu pun berdatangan setelah mendengar teriakan zombie besar itu. Melihat banyak zombie berdatangan, Yang Hao memberikan crossbow kepada Liu untuk membereskannya. Tanpa disadari, zombie besar itu sudah berada di belakang Yang Hao akan memukulnya. Yang Hao tidak bisa menghindarinya lagi. Yang Hao menahan pukulan zombie itu dengan kapaknya. Pukulan zombie itu terlalu kuat, hingga Yang Hao terpental ke dinding. Yang Hao tidak merasakan sakit sedikit pun, karena efek pasif dari pakaian perang Glenn yang ia pakai. Yang Hao melangkah mendekati zombie itu, dan memprovokasinya. Zombie itu pun marah, dan meninju lantai hingga bergetar. Merasakan goncangan yang sangat dahsyat, si gendut itu tersadar dari pingsannya. Ia melihat zombie itu mengira Yang Hao telah berubah menjadi zombie. Si gendut itu berniat menyerang zombie besar itu. Lalu ia mengatakan, "Walaupun kau sudah menjadi zombie, aku pasti akan lihat." Belum selesai berbicara, pukulan zombie itu mengenai wajahnya sangat kencang. Si gendut terlempar menerima pukulan zombie itu, menghantam dinding hingga hancur, dan si gendut akhirnya pingsan lagi. Astaga, aku lupa kalau si gendut itu masih hidup. Dasar babi gendut. Kenapa dia tidak menghindarinya? Ucap Yang Hao. Zombie itu kembali menyerang Yang Hao, melempar zombie ukuran normal ke arah Yang Hao. Dengan mudah Yang Hao menebas zombie yang diterbangkan ke arahnya. Yang Hao dikejutkan dengan tiba-tiba saja kapaknya patah. Sial, kenapa bisa begini? Gara-gara zombie sialan itu, 3 senjataku patah. Zombie besar itu bersiap untuk melempar lagi zombie normal ke arah Yang Hao. Tiba-tiba saja anak mata panah menancap ke matanya. Zombie itu berteriak kesakitan. Yang Hao berbicara kepada Liu agar dia fokus saja melawan zombie kecil, tidak usah membantunya. Liu menjawab, "Tenanglah bos, zombie di sini sudah kuhabisi." Melihat zombie itu sudah kehilangan penglihatannya, ia berniat mencoba kekuatan barunya. Ia mengumpulkan semua kekuatan di kepalan tangannya. Lalu ia meninju perut zombie itu sangat kencang. Energi itu menembus tubuh zombie hingga mati. Cukup sekian dulu untuk part kelima dari manhwa The Last Hero. Untuk yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih. Tunggu ya kelanjutannya tetap di OT Mega TV. Dan untuk abang-abangku semuanya yang belum subscribe, yuk bang bisa review gratis kok bang.